Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Bersama Pak Sugeng, hari ini kita akan belajar matematika bab pembulatan dan penaksiran bilangan kelas 4. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menu kita hari ini yaitu kita ada materi, contoh soal, dan pembahasan. Untuk menu-menu kita hari ini yaitu kita ada materi, contoh soal, dan pembahasan. Untuk KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu yang pertama, menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Yang kedua, menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu pembulatan pecahan ke bilangan cacah terdekat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan syaratnya. Yang pertama, pecahan lebih kecil dari setengah atau 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya. Yang kedua, pecahan sama atau lebih besar dari setengah atau 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Untuk lebih jelas, saya akan memberi contoh soal. Contoh soal yang pertama, pembulatan dari pecahan 2/1/3 adalah berapa nanti? Yang kedua, pembulatan dari pecahan 3/3/5 adalah berapa? Selanjutnya kita akan membahas contoh soal tadi. Yang pertama, yaitu pembulatan pecahan 2/1/3 adalah untuk pecahan 2/1/3, lihat pecahan 1/3. Kita bandingkan dengan pecahan 1/2. Untuk membandingkan, kita kalikan silang. 1 kali 2 itu 2, 1 kali 3 itu 3. Karena 1/3 lebih kecil dari setengah, maka dibulatkan ke bawahnya menjadi 0. Sehingga pecahan 2/1/3 jika dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu pembulatan pecahan 3/3/5 adalah sama. Untuk pecahan 3/5 kita bandingkan dengan 1/2. 3 kali 2 itu 6, 5 kali 1 itu 5, dan karena pecahan 3/5 lebih besar dari 1/2, maka dibulatkan ke atasnya jadi 1. Sehingga pecahan 3/5 jika dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya yang kedua yaitu pembulatan desimal ke bilangan cacah terdekat. Untuk syaratnya, jika angka persepuluhannya lebih kecil dari 5, maka bilangan desimal dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya. Jika angka persepuluhannya sama atau lebih besar dari 5, maka bilangan desimal dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal di samping. Yang pertama, hasil pembulatan dari 53,8 ditambah 14,3 adalah berapa? Yang kedua, hasil pembulatan dari 36,4 dibagi 8,7 adalah berapa? Selanjutnya kita akan bahas contoh soal tadi. Yang pertama, hasil pembulatan dari 53,8 ditambah 14,3 adalah berapa? Untuk bilangan desimal 53,8, angka persepuluhannya yaitu 8 yang saya kasih tanda merah. Karena bilangan 8 itu lebih dari 5, maka bilangan 53,8 akan menjadi 54. Sedangkan bilangan 14,3 angka persepuluhannya yaitu 3. Karena 3 kurang dari 5, maka 14,3 menjadi 14. Maka 53,8 ditambah 14,3 akan menjadi 54 ditambah 14 sama dengan 68. Yang kedua yaitu hasil pembulatan dari 36,4 dibagi 8,7 adalah bilangan desimal 36,4 angka persepuluhannya yaitu 4. Karena 4 kurang dari 5, maka bilangan 36,4 akan menjadi 36. Sedangkan 8,7 angka persepuluhannya 7, karena 7 lebih dari 5, maka bilangan 8,7 akan menjadi 9. Maka 36,4 dibagi 8,7 sama dengan 36 dibagi 9 sama dengan 4.
Selanjutnya pembulatan bilangan ke puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat. Syaratnya, untuk membulatkan bilangan ke puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat, perhatikan angka sebelumnya. Yang pertama, angka sebelumnya menjadi 0. Yang kedua, jika angka sebelumnya kurang dari 5, maka angka puluhan, ratusan, atau ribuannya tetap. Yang ketiga, jika angka sebelumnya sama atau lebih dari 5, maka angka puluhan, ratusan, atau ribuannya ditambah 1. Contoh soal, tentukan pembulatan puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat dari bilangan 9.568 dikurangi 3.423. Untuk pembahasan soal tadi, kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk pembulatan puluhan terdekat. Perhatikan bilangan 9.568 jika dikurangi 3.423. Karena puluhan terdekat, maka coba lihat angka satuannya. Yang saya kasih tanda merah. Karena 8 itu lebih dari 5, maka bilangan 68 nanti akan menjadi 70. Sedangkan karena 3 itu kurang dari 5, maka 23 nanti akan tetap menjadi 20. Sehingga untuk pembulatan puluhan terdekat dari 9.568 dikurangi 3.423 akan menjadi 9.570 dikurangi 3.420 menjadi 6.150. Selanjutnya yaitu untuk pembulatan ratusan terdekat. Karena ini ratus terdekat, maka angka yang dilihat adalah puluhannya. Yang saya kasih tanda merah. Karena 6 itu lebih dari 5, maka bilangan 568 akan menjadi 600. Karena ke ratus terdekat. Sedangkan karena 2 kurang dari 5, bilangan 423 akan menjadi 400. Sehingga untuk pembulatan ke ratusan terdekat, 9.568 dikurangi 3.423 akan menjadi 9.600 dikurangi 3.400 menjadi 6.200. Selanjutnya untuk pembulatan ke ribuan terdekat. Bilangan 9.568 jika dikurangi 3.423, karena ini ribuan terdekat, maka yang dilihat adalah angka ratusan. Yang saya kasih tanda merah. Karena angka 5 itu sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas akan menjadi 10.000. Dan karena angka 4 itu kurang dari 5, untuk pembulatannya nanti ke bawah menjadi 3.000. Sehingga hasil dari 9.568 dikurangi 3.423 akan menjadi 10.000 dikurangi 3.000 sama dengan 7.000. Selanjutnya yaitu kita akan menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi dua bilangan caca maupun pecahan dan desimal. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Dalam pembelajaran IPA kelas 4, Pak Budi memberi tugas kepada siswanya untuk menanam kecambah dan mengukurnya setiap 1 minggu sekali. Tono menanam kecambah kacang hijau, kacang merah, dan jagung. Setiap minggu, Tono mengukur tinggi ketiga tanaman tersebut. Tinggi tanaman untuk minggu ini adalah kecambah kacang hijau 32/5 cm, kacang merah 3,57 cm, dan jagung 3,2 cm. Tentukan pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah yang pertama, taksiran untuk kecambah kacang hijau adalah 3 cm. Yang kedua, hasil taksiran untuk kecambah kacang hijau lebih besar dari kecambah kacang merah. Yang ketiga, tinggi kecambah jagung lebih tinggi dari kacang hijau. Untuk pembahasan contoh soal tadi, yang pertama, kecambah kacang hijau yaitu 32/5. Perhatikan pecahan 2/5. Karena pecahan 2/5 itu kurang dari 1/2, maka pembulatan 32/5 akan menjadi 3 cm. Selanjutnya, untuk kecambah kacang merah yaitu 3,57. Perhatikan angka yang saya kasih tanda merah. Karena 5 itu sama dengan 5, maka pembulatan 3,57 akan menjadi 4 cm. Selanjutnya, untuk kecambah jagung 3,2. Perhatikan angka yang saya kasih tanda merah.
Karena 2 itu kurang dari 5, maka pembulatan 3,2 akan menjadi 3 cm. Dari hasil di atas dapat disimpulkan untuk pernyataan yang pertama, taksiran untuk kecambah kacang hijau adalah 3 cm. Berarti jawabannya sesuai, berarti benar. Yang kedua, hasil taksiran untuk kecambah kacang hijau lebih besar dari kecambah kacang merah. Perhatikan untuk kacang hijau dan kacang merah. Untuk hasil taksirannya, kacang hijau itu 3, kacang merah itu 4. Berarti tidak sesuai, berarti salah. Yang ketiga, tinggi kecambah jagung lebih tinggi dari kacang hijau. Perhatikan tinggi kecambah jagung dan kacang hijau. Untuk jagung itu 3,2, sedangkan untuk kacang hijau itu 3,2/5. Berarti tidak sesuai. Berarti salah. Karena untuk kacang hijau itu 3,2/5 itu sama dengan 3,4 cm, sedangkan jagung itu 3,2 cm. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai bab pecahan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.